Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan, dengan inovasi yang kami kembangkan berjudul Smart Cat Feeder. Nama saya Adinda Tridinanti, dan bersama saya ada Anggun Cahya Dewi dan Agam Susilo Aji, yang akan menjelaskan lebih lanjut tentang produk kami. Pada kesempatan ini, kami ingin memperkenalkan sebuah inovasi yang kami kembangkan, yaitu Smart Cat Feeder, sebuah solusi teknologi untuk mempermudah pemberian makan bagi kucing peliharaan secara otomatis. Sebelum kami memulai penjelasannya lebih detail tentang produk ini, izinkan kami untuk menyampaikan latar belakang, tujuan, dan manfaat dari pengembangan alat ini serta berbagai aspek yang mendukung keberhasilannya. Selanjutnya, untuk yang pertama yaitu latar belakang dari proyek kami, yaitu banyak pemilik kucing yang sering meninggalkan peliharaannya. Jadi di rumah itu karena kesibukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari, jadi akibatnya itu jadwal makan kucing menjadi tidak teratur dan tidak terpantau dengan baik, yang pada gilirannya dapat mengganggu kesehatan kucing seperti penurunan berat badan, masalah pencernaan, atau gangguan pola makan yang dapat mempengaruhi kenyamanan kucing. Next. Untuk tujuannya yaitu kami di sini mengembangkan alat pakan kucing otomatis yang dirancang khusus untuk memudahkan para pencinta kucing dalam menjaga pola makan kucing peliharaan maupun kucing jalanan secara teratur. Alat ini sangat bermanfaat terutama bagi mereka yang memiliki aktivitas padat dan kesulitan untuk memberikan makan secara rutin, sehingga kebutuhan pakan kucing tetap tercukupi meskipun pemilik tidak berada di rumah. Manfaat dari program kami yaitu memastikan pemberian pakan yang teratur tanpa perlu kehadiran langsung dari pemilik, jadi sehingga sangat memudahkan pemilik yang memiliki jadwal padat. Yang kedua, alat ini juga membantu menjaga kesehatan kucing dengan mencegah overfeeding, yaitu kelebihan pakan kucing, atau underfeeding, kekurangan pakan, yang dapat membahayakan kucing. Yang ketiga, yaitu menjamin nutrisi kucing meskipun pemilik sibuk. Jadi tetap mendapat nutrisi yang cukup meskipun pemilik sibuk dan tidak bisa karena tidak memberikan pakan secara langsung. Next. Yang ketiga yaitu gambaran umum usaha. Jadi alat pakan kucing otomatis ini dirancang untuk membantu pemilik kucing yang sibuk dalam memberikan pakan secara teratur. Alat ini menggunakan teknologi berbasis Arduino dan servomotor yang sederhana. Dengan fitur utama berupa pengaturan waktu otomatis, alat ini memastikan pakan diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Selain itu, alat ini dilengkapi dengan lampu LED dan bunyi sebagai indikator. Lampu akan menyala saat stok pakan hampir habis dan bunyi alarm akan terdengar saat pakan itu dikeluarkan. Dengan fitur ini, pemilik dapat dengan mudah memantau status alat tanpa harus memeriksa langsung. Nah, komponen yang digunakan seperti Arduino dan servomotor ini dipilih karena harganya yang terjangkau dan mudah ditemukan. Hal ini mungkin memproduksi alat dengan biaya rendah sehingga menjadi solusi praktis dan ekonomis yang cocok untuk pasar yang sedang berkembang. Jadi secara keseluruhan alat ini menawarkan kepraktisan, efisiensi, dan kemudahan bagi para pemilik kucing. Next.
Yang keempat yaitu keunggulan produk. Jadi alat ini bersifat portable karena menggunakan baterai sebagai sumber daya utama. Hal ini membuat alat mudah dibawa dan digunakan di berbagai tempat tanpa harus bergantung pada listrik. Selain itu, alat ini tidak memerlukan koneksi internet, sehingga tetap dapat berfungsi dengan baik tanpa jaringan Wi-Fi atau sinyal seluler. Keunggulan lainnya yaitu fitur indikator lampu dan alarm yang sudah saya jelaskan, menyala jika stok pakan hampir habis dan alarm berbunyi setiap kali pakan dikeluarkan. Terus dari segi desain, alat ini memiliki tampilan yang sederhana, jadi desainnya yang minimalis dan ringkas, membuatnya mudah ditempatkan di berbagai sudut rumah tanpa memakan banyak ruangan. Selain itu, alat ini juga sangat mudah dioperasikan dan dirawat. Next. Selanjutnya, potensi pasar. Berdasarkan data yang kami kutip dari Euromonitor dalam prasetyo tahun 2023 menyatakan bahwa populasi kucing peliharaan di Indonesia itu mengalami kenaikan sejumlah 2.150 dari tahun 2016 ke tahun 2022. Jumlah ini jauh melampaui populasi anjing peliharaan yang hanya mencapai 734.400 ekor pada tahun yang sama. Berdasarkan dari data ini dan juga permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang, di mana terdapat permasalahan yang bisa kita ambil untuk menganalisis dari potensi pasar. Berdasarkan dari latar belakang menyatakan bahwa sebagai pemilik peliharaan terkadang kita memiliki aktivitas kegiatan yang sangat sibuk sehingga pemberian makan kucing misalnya atau pemberian makan hewan peliharaan kita mengalami terganggu atau jadwalnya tidak teratur sehingga menyebabkan overeating maupun kurangnya nutrisi yang diterima oleh peliharaan kita. Selain itu, karena jumlah pemilik kucing yang mengalami kenaikan dan juga faktor yang saya sebutkan tadi, hal ini membuka kebutuhan yang tinggi akan alat-alat yang mendukung pemeliharaan, terutama terkait pemberian makan yang teratur dan efisien. Untuk segmentasi pasar, kami membagi beberapa segmentasi menjadi 3. Yang pertama yaitu aspek segmentasi demografi. Kriteria yang kita ambil yaitu usia dan juga ekonomi. Untuk yang usia, kami fokus untuk menargetkan pada usia 20-50 tahun karena pertama yaitu aktivitasnya itulah sibuk ataupun di masa-masa produktif yang memiliki gaya hidup sibuk tadi. Terus yang kedua yaitu ekonomi, fokus pada konsumen dengan pendapatan menengah ke atas atau mampu berinvestasi dalam teknologi, maksudnya memiliki pengetahuan tentang teknologi. Selanjutnya yaitu psikografi. Kriterianya yaitu gaya hidup pemilik kucing yang sering bepergian dan mencari solusi efisien untuk perawatan hewan peliharaan. Selanjutnya yaitu nilai dan sikap. Konsumen yang peduli terhadap kesejahteraan hewan peliharaan dan lebih memilih produk praktis. Yang terakhir yaitu aspek segmentasi geografi. Kriterianya yaitu lokasi, berfokus pada daerah perkotaan di mana pemilik hewan peliharaan lebih terbuka terhadap inovasi. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan untuk membuat dari produk kita. Yang pertama yaitu alat. Terdapat beberapa alat. Yang pertama Arduino, motor servo, sensor load, lampu LED dan juga buzzer. Untuk bahannya kami menggunakan triplek,
baterai, kabel-kabel, dan juga lem, atau bisa diganti dengan paku. Cara membuat alat ataupun prototipe yang kami buat di sini, produk yang akan kami buat yaitu hanya berupa prototipe atau tidak mengimplementasikan alat-alat seperti servo, Arduino, dan juga kabel-kabelnya. Bahan yang kami buat yaitu triplek. Pertama, mempersiapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya seperti triplek, gergaji, terus paku, dan juga palu. Yang pertama, kita memotong bagian dari triplek yaitu berukuran 20 x 25 cm berjumlah 2 untuk sisi depan dan juga sisi belakang. Untuk sisi samping kanan kiri kita potong bagian berukuran 30 x 25 cm sebanyak 2. Untuk bagian bawah berukuran 20 x 40 cm dan potongan kecil untuk pembatas agar pakan kucing yang telah keluar tidak berceceran. Selanjutnya, memasang bagian kanan, kiri, dan juga belakang menggunakan paku seperti pada gambar. Untuk bagian depan kami membuat pola persegi panjang untuk dilubangi agar pakan kucing yang keluar itu bisa masuk ke dalam kotak pakannya. Selanjutnya, untuk bagian wadah pakan kucing yang bisa di restock di dalamnya itu menggunakan bentuk trapesium yang detailnya seperti pada gambar. Untuk wadahnya kita pasang di bagian belakang dari kerangkanya dengan paku dan juga saluran untuk pakan kucing itu bisa keluar ke dalam wadah yang ada di luar. Setelah semuanya dirangkai dan juga dikaitkan, akan menghasilkan prototipe yang sesuai pada gambar. Untuk implementasi dengan alatnya, yang pertama itu terdapat Arduino yang akan kita pasang pada bagian bawah. Selanjutnya, motor servo yang akan dipasang di bagian pembuka wadah pakannya. Selanjutnya ada baterai, lampu LED yang ada di luar untuk indikasi dari pakannya, dan juga sensor load untuk memperkirakan bobot dari pakan yang tersedia. Untuk sensor load ini sebenarnya ada di dalam wadah pakan yang akan di restock ini, sehingga bisa memperkirakan apakah pakan tersebut harus di restock maupun tidak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk pengemasan produk, untuk bagian pengemasan ini kami menggunakan pendekatan yang tidak hanya memastikan perlindungan fisik produk, tapi juga memberikan kesan positif yang kepada konsumen dengan menggunakan kemasan primer yang mana produknya itu dilapisi oleh bubble wrap untuk melindungi komponen elektronik dari benturan selama proses distribusi. Selain itu juga di dalam kemasan kami menyertakan panduan penggunaan yang jelas dan informasi teknis yang membantu konsumen memahami cara penggunaan produk. Kemudian kemasan luar menggunakan kardus dengan desain yang menarik, mencangkup gambar produk, logo, dan nama produk untuk memperkuat branding. Next. Dengan kombinasi ini, produk kami tidak hanya terlindungi dengan baik, tapi juga memberikan kesan profesional dan menarik perhatian konsumen di rak toko nanti. Next. Untuk strategi pemasaran,
Pada bagian pemasaran ini, kami menggunakan pendekatan kombinasi antara offline dan online untuk memastikan produk dapat menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Untuk pemasaran offline, kami bekerja sama dengan pet shop lokal yang sudah memberi basis pelanggan yang loyal. Selain itu, kami juga mengikuti event komunitas seperti pameran hewan. Dan juga dalam event ini kami tidak hanya mempromosikan produk, tetapi juga memberikan demonstrasi langsung, sehingga calon konsumen nanti dapat melihat secara nyata bagaimana produk kami bekerja. Selanjutnya. Pada bagian ini terdapat ilustrasi pemasaran offline yang kami lakukan, yaitu melalui kerjasama dengan pet shop lokal nantinya. Mungkin nanti produk kami ditampilkan di rak display yang strategis agar mudah dijangkau oleh konsumen yang datang ke toko. Strategi ini juga bertujuan untuk memanfaatkan basis pelanggan tetap yang sudah dimiliki oleh pet shop, sehingga produk kami dapat langsung dikenalkan kepada target pasar yang relevan. Selanjutnya. Di sisi online ini, di strategi pemasaran online, kami memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Platform ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik target pasar, terutama yang sering menggunakan media sosial untuk mencari informasi produk yang ingin digunakan. Kami mengunggah konten yang menarik seperti video penggunaan produk, testimoni pelanggan, hingga kampanye interaksi untuk meningkatkan engagement. Ya. Integrasi pemasaran ini kami ingin memastikan bahwa kami dapat diakses baik oleh mereka yang lebih suka belanja langsung maupun mereka yang cenderung memilih kemudahan belanja online. Di sini saya akan menjelaskan alat pakan kucing otomatis dari berbagai sisi. Yang pertama dari tampilan depan, bagian depan alat ini memiliki panel kontrol digital dengan layar LED yang menampilkan waktu dan mengatur jadwal pemberian pakan. Di bawah panel kontrol terdapat dispenser pakan berbentuk corong atau bukaan otomatis yang mengeluarkan pakan ke dalam mangkuk sesuai jadwal yang telah diatur. Pada tampilan samping kanan dan kiri, pada sisi kanan dan kiri alat biasanya terdapat desain minimalis tanpa fitur tambahan. Pada tampilan belakang, di bagian belakang terdapat port pengisi daya untuk alat ini, baik menggunakan adaptor listrik maupun baterai cadangan. Beberapa model juga dilengkapi dengan ventilasi untuk menjaga sirkulasi udara agar pakan tetap kering dan segar. Pada tampilan dalamnya, ketika alat dibuka, terlihat wadah penyimpanan pakan berkapasitas tertentu. Biasanya aman untuk makanan hewan, dan di dalamnya juga terdapat mekanisme pengeluaran pakan berupa sistem gravitasi yang bekerja secara otomatis sesuai jadwal yang pengguna atur sebelumnya. Semua komponen di dalam dirancang untuk memastikan pakan keluar dengan lancar tanpa tersumbat. Alat pakan kucing otomatis ini dirancang dengan teknologi modern untuk memberikan kemudahan pada saat mengatur pemberian makanan kepada hewan peliharaan. Mekanisme cara kerjanya yaitu yang pertama ada pengisian wadah pakan, yang kedua pengaturan jadwal dan porsi pakan, yang ketiga proses otomatisasi pengeluaran pakan, yang keempat ada sensor dan keamanan tambahan, misalnya sensor berat.
Yang kelima yaitu pembersihan dan pemeliharaan. Biasanya wadah penyimpanan pakan dapat dilepas dan dibersihkan secara berkala untuk mencegah timbulnya bau. Secara keseluruhan, alat pakan kucing otomatis ini berfungsi dengan menggabungkan mekanisme mekanis dan digital. Alat ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pemilik hewan peliharaan dengan memastikan hewan dapat makanan yang cukup, bersih, dan terjadwal, bahkan ketika pemilik tidak berada di rumah. Pada scene video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana prototipe dari alat pakan kucing ini digunakan sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama tentunya kita akan memberikan pakan kucing ke dalam wadah. Kita memberikan pakan kucing ini sesuai dengan kebutuhannya. Karena alat pakan kucing ini masih belum dilengkapi dengan alat-alat seperti servo dan juga Arduino, maka untuk mencobanya kali ini kami menggunakan manual atau cara manual dengan membuka dan menutup lubang yang tersedia pada wadah. Ketika lubang tersebut dibuka, maka secara otomatis pakan akan keluar dari wadahnya. Sekarang kita bisa melihat bagaimana kucing makan dengan tenang dari alat pakan ini. Makanan yang keluar secara otomatis memberikan kenyamanan bagi kucing, juga tanpa perlu mengganggu aktivitas dari pemiliknya. Wadah ini juga dirancang agar makanan tetap bersih dan mudah dijangkau bagi kucing. Mekanisme sederhana ini juga memastikan kucing dapat makan atau mendapatkan makan sesuai dengan porsinya. Bagian ini juga menunjukkan bahwa alat pakan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan tentunya membantu pemilik kucing untuk mengatur jadwal makan kucing secara otomatis tanpa mengganggu aktivitas bagi pemilik. Terdapat juga bagaimana cara membersihkan dan merawat alat pakan kucing otomatis yang merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan alat ini dapat berfungsi dengan optimal dalam jangka waktu yang lama. Jadi, setelah beberapa hari pemakaian, salah satu langkah utama yang harus dilakukan adalah membersihkan wadah pakan. Ini bukan hanya soal menjaga kebersihan, tetapi juga untuk mencegah sisa makanan menumpuk atau menjadi lembab, yang bisa mempengaruhi kualitas pakan serta mekanisme alat. Lalu, pastikan wadah selalu kosong dan bersih sebelum digunakan kembali. Jangan lupa untuk mencuci dengan air hangat dan sabun ringan, lalu keringkan dengan sempurna agar tidak ada sisa air yang dapat menyebabkan masalah. Nah, selain itu, penting untuk diperhatikan bahwa pakan yang dimasukkan ke dalam alat harus dalam kondisi kering. Pakan yang basah atau lembab dapat menggumpal, menempel di dinding wadah, bahkan berpotensi merusak komponen mekanisme seperti servomotor atau sensor. Nah, jadi selalu pastikan makanan yang Anda gunakan sesuai dengan spesifikasi alat dan dalam keadaan baik. Tidak hanya kebersihan, pemantauan alat secara rutin juga tak kalah penting. Jadi, periksa semua fungsi utama alat, mulai dari mekanisme pengeluaran pakan, lampu indikator, hingga alarm. Jika ada komponen yang tidak berfungsi dengan baik, seperti servomotor yang macet atau indikator yang tidak menyala, segera lakukan pengecekan atau perbaikan. Selain itu, pastikan baterai alat dalam kondisi prima. Jika Anda mulai melihat tanda-tanda daya melemah, seperti lampu redup atau alarm tidak berbunyi, segera ganti baterai dengan yang baru. Perawatan dan pemantauan berkala ini bukan hanya untuk menjaga kinerja alat, tetapi juga memastikan bahwa kucing kesayangan Anda tetap mendapatkan pakan secara teratur dan berkualitas tanpa gangguan. Dengan langkah sederhana ini,
Alat pakan kucing otomatis akan selalu siap mendukung kenyamanan Anda sebagai pemilik dan kenyamanan kucing Anda setiap hari. Kesimpulannya yaitu Smart Cat Feeder ini adalah alat pakan kucing otomatis berbasis Arduino dan servomotor yang dirancang untuk mempermudahkan pemberian pakan secara teratur. Dilengkapi lampu indikator dan bunyi alarm. Alat ini portable, hemat daya, dan cocok untuk pemilik kucing yang sibuk. Dengan biaya produksi rendah dan teknologi sederhana, produk ini memiliki potensi pasar luas dan menjadi solusi praktis bagi pencinta kucing. Next. Sebagai penutupnya, kami percaya bahwa Smart Cat Feeder ini dapat menjadi solusi inovatif untuk mempermudah perawatan pemeliharaan kucing, terutama bagi pemilik dengan aktivitas yang padat. Dengan keunggulan teknologi yang praktis, efisien, dan mendukung kesejahteraan hewan, produk ini memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan di pasar. Kami mengajak kalian semua untuk mendukung langkah ini agar Smart Cat Feeder ini tidak hanya menjadi produk, tetapi juga solusi nyata bagi para pencinta hewan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.